Halo, balik lagi di Kandahan. Kandah ngalor ngidul kemana aja tahu. Sekarang gue lagi bareng sama Maul Maulana. Gimana Maul? Baik, sehat seperti biasanya. Seperti biasanya. Mental aman. Mental aman, tidak seperti Pikiran anak-anak aman. Instagram. Pikiran sedang agak ruwet. Apalagi nih yang aman? Yang aman ada gerbang Pemalang jadi aman sekarang. Ya. Emang tadinya apaan sebelum? Tadinya ikhlas, Mas. Tadinya Pemalang ikhlas. Itu tagline-nya tadinya Pemalang Ikhlas. Lebih ke slogan yang udah mendarah daging sih Iya. kayaknya. Ikhlas Oh. walaupun beberapa waktu kemarin juga ganti jadi Pusrai Jawa, tetap ikhlas yang dipakai. Kan pernah tuh event-event jadi Pemalang Pusrai Jawa. Mungkin Gitu. teman-teman juga pernah lihat. Mm-mm. Tapi setelah itu kan kayak tidak ada peralihan yang jelas di situ, entah saya nggak tahu atau memang itu tidak disosialkan secara baik, nggak tahu juga. Akhirnya jadi ikhlas lagi. Namun sekarang jadi hijau, Mas. Ijo. Jadi hijau sekarang penghijauan. Sebelum ke sana-sana, Hmm, gue pengen ngobrol yang lain dulu nih. Boleh. Ngobrolin yang lain. Lu kegiatan apa biasanya? nganggur gitu. Nganggur. Nganggur. Cari pekerjaan. Nggak nyari sih. Itu kerjaannya. Kerjanya itu. Kerjaannya nyari kerjaan sama bikin bangkrut perusahaan orang. Nah, betul sekali. Mohon maaf untuk 284 ya. Juga kuliah ya Bu dari bintang 7. Oke, gue tertarik sama Maul yang mau ngangkat isu tentang daerahnya nih, Pemalang City, ya, Kabupaten Pemalang. Yang lagi panas saat ini itu tentang gapura apa ya? Gapura masuk Pemalang itu diganti dari Ikhlas, Pemalang Ikhlas jadi Pemalang Aman. Jadi malah Pemalang Aman. Hmm. Itu gua agak gimana ya, mau dibilang bukan politik juga, pasti ada selipan-selipan politiknya karena Pasti. kebetulan bukan bupati sama wakilnya kan Agung Mansur. Agung Dan Mansur. itu Nggak kebetulan. dan Rakyat memilih tidak secara kebetulan, Pak. Betul. itu kan tagline mereka. Mm-hmm. Tagline mereka aman gitu. Tagline kampanye. Jadi ini dimasukin sampai ke gapura masuk. Pintu masuk. Kita masuk ke Pemalang. Itu keren sih, kayaknya baru Pemalang doang deh kayak gitu, atau ada tempat lainnya kayak gitu juga. Gue juga heran. Nggak tahu sih. Mungkin karena Pemalang ini lebih ke menerima sih ya, Mas ya. Rakyatnya menerima. Walaupun udah ada isu-isu yang beredar di masyarakat, tapi tetap ya kayak cuma jadi obrolan pasar aja. Obrolan pasar kayak si Agung ganti tagline gitu doang sih kayaknya. Oh gitu. Tapi kan ini perkara apa, kepentingan kan jadinya kayak apa ya, jadinya kayak Pemalang milik satu golongan gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, soalnya itu slogan kampanye. Jadi Malang itu kayak cuma punya tim sesnya dia gitu. Mm-mm. Dia jadi bupati untuk tim sesnya doang, bukan untuk rakyat Pemalang gitu. Kesannya gitu loh. Kesannya gitu. jadi kayak gitu. Karena kayaknya gue juga baru denger nih, ada daerah, ada kabupaten yang pakai apa, pintu masuk pakai tagline waktu kampanye. Jadi agak lucu aja sih. Agak lucu ya. Ini apa ya? Ya gitulah. Ya, kayaknya lebih ke masyarakat itu udah terbiasa sama pemerintahan lalu, di mana sesuatunya itu kita tidak tahu dan kemudian tiba-tiba jadi gitu loh. Dan kemudian emang nggak ada woro-woro, nggak ada apa namanya? saya dari kecil di Pemalang, Mas. Iya sih. Iya kan. Dan teknologi masuk ke saya itu, ya maksudnya teknologi masuk ke saya bukan baru-baru gitu loh, bukan baru-baru. Sedangkan ini udah jadi obrolan pasar tentang masyarakat Pemalang yang kadang ya wis lah
ya udahlah cuma gitu doang. Atau itu salah satu nih, gue jadinya nariknya gini. Apa namanya? Sebelumnya kan pemalang ikhlas. Ya. Ketika masyarakatnya udah ikhlas, diganti pun ikhlas. Kayak ada. Aku nggak ikhlas sih soalnya. Ada story-nya gitu. Step by step gitu ya maksudnya. Ada step by stepnya. Tapi kayaknya agak aneh aja sih mas. Nah itu yang aku bilang tadi, soalnya dari dulu kita udah ya udahlah. Tapi secara mungkin secara apa ya? Mungkin pemerintah sekarang menganggap itu udah culture, dan kemudian mereka mengganti tagline Pemalang ikhlas dengan Pemalang aman di gerbang masuk ke Pemalang, menganggap itu akan tidak apa-apa. Oke. Dan itu mungkin mereka anggap itu menjadi suatu hal yang bagus kali ya. Mungkin iya. Dan akan memajukan. Aman apa sih menurut mereka itu? Itu kan biasanya ada singkatan-singkatannya. Ikhlas, aman, indah, karismatik apa ya? Iya. Ikhlas itu A-nya aman. A-nya udah aman. A-nya udah aman. Bukan sekedar singkatan lagi. Ikhlas itu udah A-nya itu udah aman. A-nya itu udah aman. Ada amannya ya. Dan sekarang aku ngapalin juga kayak kesannya dipaksakan aman itu singkatannya. Oke lah Pak, ada agamisnya. Terakhirnya loh, ya udah awal bahasa Indonesia semua N-nya ngangeni. Apa yang ngangeni dari Pemalang, Pak? Selain jalannya yang N-nya ngangeni. N-nya ngangeni. Apa yang mau dikangenin dari Pemalang? Nanas. Ya itu PR kita bersama sih sebenarnya kan, apa yang dikangeni dari Pemalang tentang kenangannya. Aku di Jogja cuma 3 hari, di Pemalang udah 1 tahun. Aku kangen Jogja loh. Konteksnya Jogja kok istimewa. Memang istimewa sih. Enggak ada ngangeninnya malah. Enggak ada Hamengkubuwono-nya juga. Bener. Ya kan? Jadi perkara-perkara ini sebenarnya apa ya? Nggak bisa disepelein juga. Gapura yang diganti pakai tagline politik kayak gini nih krusial banget sih menurutku ya, sebagai anak muda Pemalang gitu kan, karena imbasnya bakal kemana-mana sih. Iya benar. Terus kalau nanti udah masa jabatannya udah kelar, bisa diganti lagi. Emang nggak ada gitu aturannya atau perdanya tentang karena nggak ada aturan yang tertulis gitu ya. Mungkin karena itu juga mereka berani mengganti itu. Atau aturan yang dimainin emang. Ya Pemalang apa yang nggak dimainin mas? Main semua ya. Bola misalnya, bola voli, basket gitu-gitu kan dimainin di Pemalang loh. Kalau kondisi pemerintahannya kita nggak tahu, dan ya karena ya udahlah ikhlas aja gitu ya. Ini apa yang menyebabkan warga Pemalang ini jadi terkesan kagetan atau wah ada ini baru nggak yang gimana ya, apa kurang aktifnya warga kah? Sebenarnya lebih ya karena warisan sifat itu sih mas, warisan sifat yang lebih ya udahlah itu sih. Apatis ya, sama ya apatis nggak mau tahu sama karena apa yang terjadi di atas gitu kan. Karena apapun yang terjadi kadang kita nggak terlalu merasakan imbasnya gitu loh. Contoh Pak, aku orang Pulau Sari, dan kemudian beberapa kali setelah saya sadar untuk memperhatikan bahwa oh ternyata jabatan bupati di Pemalang itu ada gitu loh. Soalnya nggak pernah lihat. Aku lihat itu pertama pas SMP. Pada saat pemerintahan itu adalah siapa. Pas SMP yang lain pada salaman. Aku tuh bingung ini orang siapa gitu loh. Terus aku tanya teman-teman yang tadi salaman, terus dia bilang, "Bro, siapa tadi?" Kata bu guru sih Pak Bupati gitu loh. Iya kan? Kemudian ada kuis di mana kita menghafal, kalau hafal nama bupatinya kita dapat reward gitu. Ya. Dapat reward. Dan mau maju pun sampai kayak gitu ya? Iya. Untuk dulu
pas aku SMP, entah tahu sekarang ya. Mungkin sekarang udah tersosialisasi secara baik karena tagline-nya juga udah diganti. Dipasang sekalian. Dipasang gitu ya. sekalian. Mungkin itu bagian dari sosialisasi ya. Sampai Padahal segitu kan effortnya. Udah jadi, masih ada kampanye. Iya, nggak tahu tuh emang kayak gitu. Abadi ya. Berarti kan ada ini mas apa ya? Ada sekiranya Ada konsep. peningkatan ketika Pemalang Aman ini jadi booming, Malang Ikhlas diganti Pemalang Aman jadi booming, ada peningkatan dari warga. Walaupun itu Peningkatan apa nih? peningkatan kesadaran untuk membahas itu. Oh, oke, udah nggak seapatis dulu. Udah nggak seapatis dulu. Atau mungkin emang Pemalang itu harus punya backingan. Contoh Pemalang Aman itu udah dibahas sama teman-teman, udah banyak lah di tongkrongan di lain sebagainya. Kemudian ini baru booming di teman-teman yang lain, itu pas di post sama akun Instagram Pemalang lah, salah satu yang gede di Pemalang gitu. Mereka baru menanggapi itu dan lain sebagainya karena mereka merasa ketika ini kita share hanya membagikan, sedangkan ada satu yang emang harus ngedit foto dulu kemudian bertanya di caption apa tanggapannya. Itu lebih beresiko daripada kita yang cuma membagikan, mungkin tanggapannya seperti itu Karena ada komentar-komentar udah mereka punya masa, mereka punya masa, terus kita merasa di backing oleh akun Instagram itu, jadinya kita berani buat membahas itu. Tapi kayak kasus apa yang terbaru di Pemalang tuh yang Miss mana? Miss Asem Doyong. Miss Asem Doyong. Ya. Itu kan gara-gara ngeritik ini ya, ngeritik Membagikan ulang debatnya, membagikan ulang video kampanye. Membagikan video. Janji-janji itu ya. Janji jalan mau di ini. Dan itu cukup jadi masalah kan. Padahal kan nggak mesti kayak gitu juga, dan itu apa ya bikin... Tapi udah diklarifikasi mas. Gimana tuh? Oknum biasa katanya oknum, dan sampai sekarang aku nggak mau cari tahu sih itu oknum tim ses, itu oknum pemerintahan, itu oknum temannya bupati, atau aku nggak mau tahu. Sebenarnya kan perkara kritik itu hak semua orang. Iya, benar sekali. Karena mungkin udah memilih, jadi merasa apa ya, merasa wajib untuk mengawal. Ya semua orang wajib untuk mengawal sih. Iya. Cuman kesadaran untuk kesana mungkin apa ya, masih ada ripuh, ada nggak enak sama tetangga, nggak enak sama temen. Selama aku mainan sosmed di Malang mas, ini baru ini yang berani membagikan video lama bupati tentang kampanye, kemudian itu pun dapat teror gitu kan. Berarti kan ada peningkatan kesadaran dari masyarakat, tapi ada penurunan kualitas dari pemerintah. Atau bukan penurunan, tapi lebih baru ketahuan kualitasnya. Mungkin ya. Iya sih. Tapi aku sih ngeliat di debat apa bupati. Waktu kampanye. Debat calon bupati ya. Debat calon bupati juga. Wow, seriously ini debat sekelas bupati seperti ini gitu kan. Yang aku pikir wow, kayaknya perdebatan kita di tongkrongan lebih asik ya. Lebih bisa dinikmati gitu loh. Iya, lebih bisa dinikmati ketimbang itu ditonton nasional. Kompas kalau nggak salah. Iya. Di Kompas TV. Dan aku melihat kualitas bupati, apa ya, calon bupati dengan kualitas debat yang seperti itu. Iya. Ya, menggemaskan gitu. Kayaknya habis itu juga tim ses mereka masing-masing itu baru sadar, oh ini yang aku dukung gitu loh. Maksudnya kok mau aku dukung begini ya? Iyalah dikasih beras anjing. Itu rahasia umum sih. Cuman aku ngeliatnya kalau Pemalang sendiri aku ngeliatnya kayak miniatur Indonesia jadinya. Gimana? Oli apa yang licin banget? Oligarki. Iya. Iya gak sih? Iya gak sih? Nggak tahu aku tuh bagian itu. Karena sekarang kayak misalkan jalan misalkan. Aku nggak tahu pasti kayak gimana mekanisme apa anggaran jalan dan lain sebagainya ya. Cuman
aku yang awam coba menelaah itu anggaran per jalan di desa-desa dipatok rata 200-an ya. 200 juta. 200 juta, 150. Dan itu kan jalannya apa ya? Tingkat kerusakannya beda-beda. Terus juga jaraknya juga mungkin beda-beda. Nggak seperti jalan utama gitu loh. Ya, Nggak seperti jalan utama di anggaran jalan utama ya, yang nilainya juga jauh banget. benar. Jauh banget. Jauh banget. Kayak tentang jaraknya gitu kan. Nah, balik lagi, ini agak ngalor ngidul sih sebenarnya. Tapi santuy lah, namanya juga ngobrol ya kan. Ngobrol ngalor ngidul. Apa impact yang menurut lu sebagai orang Pemalang ya, anak muda Pemalang, apa impactnya sih? Entah impact baik atau impact, kan impact pasti ada impact baik, ada impact buruknya nih. Iya. Buat lu sendiri gimana dengan digantinya Pemalang Ikhlas menjadi Pemalang Aman? Kalau aku ya secara pribadi ini lebih kayak jadi malas loyal sama kota sendiri sih mas. Males loyal sama kota sendiri. Iya. Pertama Pemalang Ikhlas. Banyak udah jadi tagline di mana-mana kayak gitu, kayak pernah Udah terkenalnya itu. Iya. Ya. Terkenalnya itu. Kemudian diganti Pemalang Aman. Kayaknya anjir. Oh, lu jadi mau gerak, aduh gua bawa nama Pemalang tapi Iya. ada embel-embel Iya. politisnya gitu. Tagline-nya ganti-ganti juga. Ini Pemalang sebenarnya kota apa sih gitu loh maksudnya. Emang sebenarnya kota apa sih emang. Tapi ya udahlah. Kalau itu PR kita bersama, Pak. Ya ajak kami untuk merundingkan itu gitu loh. Siapa sih yang nggak siap untuk kemaslahatan bersama gitu kan? Apalagi buat daerahnya sendiri. Apalagi buat daerahnya sendiri. Pasti maju terdepan anak pribumi ya. Sampai ada musisi sini kan bikin lagu ikhlas kan, ada kan? Oh ya? Bikin lagu ikhlas ya tentang menggambarkan tentang Pemalang. Nah, sekarang lagi ditanyain ikhlas judulnya mau diganti aman nggak gitu loh. Kan aneh banget gitu kan. Jadi nggak Pemalang Ikhlas lagi ya, Pemalang Aman. Nah, jadi nggak relate lagi nih. Iya, nggak relate Ikhlasnya lagi. buat ikhlas yang mana nih ya? Aduh. kayaknya ikhlas aja sih judul lagunya diganti gitu kan mungkin. Tapi Asal. bener-bener ada yang bikin tuh Pemalang Murah Ikhlas. Iya. Berarti tuh kayak ada musisi di daerah mana tuh yang jalannya rusak banget tuh. Jalan yang kayak kali tuh. Iya, di situlah. Semua kayak kali Pemalang. Ya enggak cuma depan kabupaten ya. Itu yang bikin sebelum Gapura tuh diganti ya. Sebelum Gapura tuh diganti jadi Pemalang Aman, dia bikin Pemalang Malah Ikhlas. Dan itu liriknya keren banget sih. Apa ya? Curhatan anak muda Pemalang sih kayaknya. Pelosok ya. Tapi sampai sekarang belum bisa, maksudnya dinikmati secara digital gitu-gitu. Belum masuk Spotify. Belum masuk kayaknya. Soalnya aku cari belum. Oh iya. Belum di YouTube pun belum. Next mungkin ya. Next mungkin. Nah, itu juga jadi kayak aneh sih, Mas. Aneh atau ketakutan? Nah, keanehan daerah kita, ketakutan itu menjadi hal yang biasa gitu loh. Oh, jadi hal yang wajar ya. Jadi hal yang wajar, bukan pemerintahannya ya. Karena pemerintah sekarang kan cuma mewarisi pemerintahan masa lalu gitu. Masa lalu ya masa lalunya lagi dan lagi gitu. Entah sejak kapan itu terjadi. Cuman agak lebay kita misal kritik itu harus disertai dengan saran gitu kan. Itu seperti aku bilang tadi, ini bahasa kayak di RKUHP yang sekarang gitu kan. Kritik harus dengan saran dan solusi, harus yang membangun dan lain sebagainya. Itu terus ketika pengkritik, gini deh Master Chef, lu jadi Master Chef, Ya. gue kritikus, gue kritikus makanan gitu kan, makanan lu gue kritik nih, blat, gak enak, Ya. kenapa? Lu nanya, paling nanyanya sebatas apa yang gak enak. Udah kan? Iya. Ketika lu nanya, ini makanan kenapa nggak enak? Kurang apa ya? Ini apa ya? Kan lu sebagai master. Iya. Terus lu masih nanya ke kritikus, harga diri lu gimana gitu loh.
masih layakkah menyandang master chef gitu loh. Analoginya gue ketika pembuat kebijakannya dikritik, terus si pembuat peracik kebijakan itu dikritik dan minta saran dan solusi, kesannya ya apakah layak gitu kan, masih layak sebagai master kebijakan. Dan kita semakin takut setelah pada pemerintahan ini terbukti kan Mas, tentang Miss Asmdoyong tadi, ketika ada yang cuma membagikan ulang tentang jalan rusak, janji-janjinya yang akan memperbaiki jalan rusak, ada ancaman situ yang entah dari siapa, yang pasti tidak diakui dari pemerintah. 2022 loh. 2022 masih kayak gitu ya kan. Itu kan menunjukkan ya kemunduran sih, kalau gue bilang sih kemunduran banget sih. Bukan sebuah hal yang pada akhirnya orang-orang lain mengiyakan. Nah kan kritik diancam kan, nah kritik di ini kan di itu kan, ya kan. Jadi apa namanya, jadi sesuatu yang tabu untuk mengkritik, jadi sesuatu yang salah untuk mengkritik. Padahal terus kalau kita bilang jalan di daerah ini rusak, terus mereka nanya lagi, ya ajuin apa dong, ajuin ini dong. Anjing, kalian dipilih untuk itu yang harusnya nggak perlu kita mohon ngemis-ngemis lagi gitu loh. Iya. Ya kan, kayaknya ketidakpedulian orang-orang, lebih tepatnya orang-orang sepuh di atas itu kayak gitu loh. Karena siapapun mau diganti siapapun kayak nggak ada impactnya di sana gitu loh. Bukan, jadi kayak nggak proaktif. Nah gitu. Terus ketika saya nih misal saya bilang kayak nggak ada imbasnya di sana, terus mereka membongkar bahwa kita pernah bantu ini, bantu itu untuk membuktikan segalanya. Nah itu kan tugas Anda udah kayak gitu. Itu udah kewajiban. Yang kewajiban ya wajib tanpa disuruh-suruh lagi, tanpa di apain lagi ya. Kalau nggak dilakuin ya dosa gitu kan. Wajib harus sebuah keharusan. Nah, gue pengen tarik ke sini kesadaran masyarakat yang masih entah karena apa ya, kesadaran masyarakat yang masih kurang, atau kesadaran masyarakat yang terhijab nih, terhalang sama yang namanya ketakutan itu tadi, ketakutan ngeritik, ketakutan bersuara, ketakutan ya banyak ketakutan yang menghantui orang untuk ngomong gitu loh. Ini disebabkan Pemalang nggak ada universitas kan? Nggak ada, mungkin nggak ada. Kayaknya sih nggak ada sih universitas. Adanya sekolah tinggi ya, cuman universitas yang mengumpulkan banyak anak muda dari Sabang sampai Merauke kayaknya nggak ada. Kita bedain part lagi kali. Kalau universitas ini kita bisa bikin satu video lagi soalnya. Oke, buat konten berikutnya. Kita fokus ke Pemalang aman dulu nih. Pemalang aman. Pemalang aman yang bikin nggak aman malah nih. Bikin huru-hara di sana. Itu bakal nyambung banget sih sebenarnya. Jadi, nah ada nggak sih impact baiknya? Tadi kan impact baiknya. Impact baiknya gerbang jadi ada warna hijaunya doang sih kayaknya. Kenapa hijau? Kenapa nggak putih? Kenapa nggak? Kalau nggak salah dulu apa ya? Atau ada filosofinya tersendiri. Pemalang aman, karena tulisan aman dari kampanye hijau sih kayaknya. Dari kampanye hijau, terus pas dipasang di pelang juga hijau. Jadi nggak tahu hijaunya apa. Mungkin bukan sekedar Pemalang go green mungkin ya. Eko Pemalang. Ya semoga ke sono kalau kepikiran. Ya apa ya? Ini lucu banget sih. Menurutku sih lucu. Sampai segitunya gitu, sampai dibawa ke sana. Walaupun mungkin nggak tahu ya maksudnya apa, cuman kesannya kan jadi ke sana. Iya, kesannya jadi kayak kepemilikan satu golongan saja, padahal golongannya banyak. Iya, benar. Nah, itu emang kesalahan. Golongan pengangguran, benar. Orang, golongan kaki lima, golongan freelancer, kan banyak golongannya. Kayaknya kesalahan
aku nggak tahu kesalahan awalnya itu di mana ya. Kesalahan awalnya itu ikhlas diganti aman, atau setelah diganti aman nggak ada sosialisasi ke publik bahwa ini telah diganti aman dengan tagline baru gimana, atau malah sebelum itu karena tidak ada perundingan dengan orang-orang Pemalang gitu loh maksudnya. Ya Pak Bupati mungkin orang Pemalang ya Pak, ya nggak sebenarnya keturunan Pemalang lah, tapi kayaknya orang Pemalang nggak cuma sampean gitu loh. Iya, ya entahlah. Cuman agak disayangkan aja sih ya, agak disayangkan aja menjadi kabupaten bikin tagline yang satu sisi aja jadinya, satu golongan aja, buat jadi terkesan kayak buat satu golongan aja sih. Itu yang disayangkan dan sangat miris sih, miris. Ntar masalahnya kayaknya bakal kemana-mana nih nantinya. Kalau perkara Gapura aja udah menimbulkan huru-hara gitu, menimbulkan huru-hara dan terkesan diklaim. Iya. Terkesan diklaim. Tapi positifnya sih menurutku, dari adanya gejolak dan isu-isu kayak gini, positifnya kita bisa jadi tahu, bisa ngeliat di medsos terutama ya, orang-orang ternyata pengen bersuara gitu, pengen bersuara, dan ketakutan untuk nggak bersuara jadi berkurang, terfasilitasi gitu, terfasilitasi juga karena medsos ini. Dan kayak kasus kemarin waktu Miss Asam Doyum juga kan akhirnya banyak yang mau backingin kan, LBH. Iya benar. Aku sendiri kurang tahu di Pemalang sendiri ternyata ada LBH gitu. Iya. Yang mau backingin gitu. Ya setelah viral kan, lagi-lagi seperti itu maksudnya loh. Kita nggak mau maksudnya teman bantu rakyat gitu kan. Sekalipun rakyat yang mukanya udah di mana-mana yang mau dibantu. Kayak gitu. Mungkin kesulitan bersuaranya juga di situ ketika banyak yang dorong nih, ayo ngomong kritik pemerintah. Berarti kan apa ya? Padahal kekuatannya berarti kan kekuatan suara rakyat ini masih sporadis kayaknya. Ya benar. Di sana kecil-kecil. Tapi ngomong, cuman belum terkonsolidasi, terkoordinir dengan baik. Kalau saling, jadi ketika udah ada komunikasi terkoordinir antar yang sporadis itu, terkelompok-kelompok kecil itu, akan menjadi kekuatan yang lebih power. Kalau baru mau itu yang dorong banyak biasanya. Setelah kejadian dan dipermasalahkan oleh pemerintah, yang lain kabur, ditembalin. Baru kalau mukanya udah muncul di medsos mana-mana, baru mereka kumpul lagi, aku dukung kok, aku masih dukung kok, gitu kan? Itu kan tai. Iya, lebih tepatnya. Tapi itu mesti emang sih membangun budaya itu butuh waktu, memang butuh waktu. Dan part setelah ini bab berikutnya kita akan bahas kesadaran masyarakat mungkin setelah pembahasan ke situ, pembahasan tentang Gapura Pemalang yang diganti jadi dari Pemalang ikhlas jadi Pemalang aman. Ada lagi nggak keresahan lu tentang itu? Tentang Gapura. Tentang Gapuranya ya. Kalau tentang Pemalangnya sih kayaknya semua dari kita punya keresahan sendiri-sendiri. Intinya kalau ini dibiarin bakalan ada pergantian setiap 5 tahun sih tentang tulisan di Pemalang itu, tentang tagline kampanyenya masing-masing dan seenaknya sendiri kayak gitu. Ini bukan kali pertama saya mengkritik tentang sesuatu ya hanya karena ini akan dipublish. Cuman lebih ke yang dulu lebih ke underground aja, karena kayak tadi yang dorong banyak, pas udah dan kena dipermasalahkan yang lain kabur gitu kan. Kayaknya ketakutan itu masih membayangi ya, masih lebih membayangi teror dan lain sebagainya. Ya, dan yang teroris siapa sih? Dan kita kebanyakan merasa tidak punya power gitu, padahal
Padahal itu kan hak. Padahal pemerintahan cuma seberapa dan selebihnya dan kebanyakan itu rakyat gitu Dan loh. kan yang melayani kan mereka harusnya. Bukan malah mereka yang dilayani. Mereka yang dilayani, benar banget gitu sih. Yang intinya Pelayan namanya pelayan. Ya gimana dong? Yang namanya pelayan yang melayani. Kayak tagline di kepolisian kan, melayani masyarakat. Ya. TNI bersama rakyat. Ya. Itu gue senang banget tuh. Seneng banget gitu ya. Tapi Cuman nah, dan di Pemalang kayaknya kalau kepolisian terus TNI itu bagian eksternal dari pemerintah bukan sih? Mereka berdiri sendiri di luar pemerintah nggak sih? Maksudnya sub sendiri gitu? kayak sendiri sih. Sendiri ya? Tapi kok tetap mau disuruh-suruh sama siapa? Nggak tahu, maksudnya kalaupun kena kasus dan kita mengajukan sesuatu ke pihak yang berwenang, kita panggil pihak yang berwenang gitu, yang disebut pengadil hukum. Bentar, yang disebut pengadil hukum, kita udah ragu-ragu sejak akan melaporkan itu. Soalnya mereka juga kayaknya punya kesinambungan yang sama kayak, oh lu ngeritik pemerintah, lu gini kayak gitu loh. Kayak udah ada keraguan-raguan terhadap mereka gitu. Terutama di daerah sini gitu loh. Gue pikir gue masih coba positive thinking ya, walaupun itu udah rahasia umum kayak gitu. Ya, benar. Cuman kalau gue pikir ketika ada perkataannya siapa gitu ya, gue lupa siapa yang ngomong, pokoknya sipil akan apa ya, dia bakal berani gitu, dia bakal berani kalau apa namanya, tingkat keilmuan, tingkat pengetahuannya dia bisa tes sama gitu loh, sepadan atau lebih Ya. Sepadan atau lebih dari pemangku jabatan. Iya. Tapi ketika ya warganya sorry itu saya bodoh-bodoh gitu kan ya, mau dicucuk dicucuk hidungnya juga kan nurut. Tapi anehnya di sini kebingungan juga dianggap sebagai serangan. Maksudnya? Contoh, aku tanya kenapa sih Gapura ikhlas diganti tulisannya jadi aman, terus mereka menganggap ini orang ada sesuatu nih. Padahal itu sebuah kebingungan dari kepolosan masyarakat gitu. Itu hanya, padahal gini, kita bikin kayak gini bukan apa ya, bukan kita dari golongan mana, kita dari golongan pengangguran. Pengangguran yang emang lebih peka untuk melihat keadaan, karena nganggurnya kita banyak waktu, jadi bisa melihat lebih banyak dari orang-orang yang sibuk bekerja. Jadi nggak terafiliasi sama siapapun, kita bawa nama kita sendiri, bahkan kan bawa nama sendiri, dan keresahan yang apa ya, mengambil bagian dari orang tua kita, dari orang tua kita yang sibuk bekerja, sibuk merantau untuk memikirkan daerahnya gitu kan. Iya benar. Iya nggak sih? Dan kita berhak untuk bersuara. Dan itu dilindungi undang-undang kan. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Mau ada undang-undang RKU. Sebelum ada RKUHP sebelum ada itu, kita juga udah kayak gak percaya sama undang-undang sih sejak itu dipermainkan di sebuah tempat yang entah apa gitu loh. Keraguan-keraguan itu ya kayak kita nggak hidup atas apa-apa gitu loh. Karena yang bikin kebijakan tidak bijak. Iya, kebijakan tidak disertai kebijaksanaan gitu loh maksudnya. Yang bikin juga tidak bijak. Karena ada satu perkataan pemimpin akan sangat keren, akan sangat ideal ketika pemimpin itu menguasai filsafat, ilmu tentang kebijaksanaan, sana lagi pada akhirnya. Kayaknya Gapura ini menurut gue sih batu loncatan. Jadi evaluasi buat kita semua, untuk terutama yang muda-muda
teman-teman pemalang yang muda-muda ini untuk lebih aware sama daerahnya sendiri, aware ya kayak teman-teman muda kayak Maul dan teman-teman yang lain untuk apa ya, lebih peka lagi sama ya ini baru permasalahan Gapura yes, cuman kan yang lain mungkin bisa kemana-mana gitu kan, bisa kemana-mana ya, jadi refleksi buat teman-teman muda untuk ayo kita berani bersuara, ayo kita jangan takut ya, kita dilindungi undang-undang kok, tenang aja, selama itu benar kenapa kacang Iya. why not. Oke. Itu aja sih paling obrolan, cukup kali ya obrolan kita tentang daerah kita. Mungkin next ketemu lagi. Kalau mau lebih lama ketemu, Kalau mau lebih lama silahkan datang ke Omah Hoco, Universitas Omah Hoco. Pemalang punya universitas loh sekarang. Iya. Universitas Omah Hoco. Kita bisa berdiskusi, bisa kandah ngalor ngidul, bertamasya juga, berwisata juga di Curug Cibendil. Ada sini curug bagus dan berkegiatan bareng sama anak-anak kecil. Monggo. Gitu aja. Ada pesan terakhirnya aja, pesan terakhir. nggak ada sih. Pesan terakhir kayak mau ditangkap aja. Ya, next kita mau ada lagi obrolan. Ya, oke. Itu aja. Thank you buat nonton, udah sabar nonton. Makasih banyak. Semangat buat teman-teman. Wish you all the best lah buat Pemalang. Bye bye.